Toko kalian mengalami penurunan dari segi traffic, order, conversion rate, dan ini mempengaruhi kesehatan mental kalian dan juga toko kalian. Tentu saja, kita akan ngomongin soal kesehatan mental seller itu juga penting. Karena kalau misalnya kesehatan mental kita juga tidak siap, ini juga bisa bahaya buat bisnis online kita. Terkadang di saat mengalami penurunan, kita akan negative thinking dan berasa, apakah gua salah jualan? Kenapa nih? Akhirnya kalian bisa salah langkah atau patah semangat. Penurunan toko itu bisa bikin stres, dan itu pasti. Tapi kok bukannya omset masih gede itu di 600 jutaan? Guys, biasakan untuk tidak terlalu melihat dari omset juga guys. Ketika kalian mendapatkan omset yang besar, udah pasti memang penting ya, omset itu penting. Tapi banyak hal lain yang harus kita pikirkan selain daripada omset. Kayak misalnya tiba-tiba penurunan dari produk yang best seller, atau mungkin kebingungan, ini gimana nih kompetitor tiba-tiba pada banting harga, atau gimana nih kondisi market untuk kategori produk yang gue jual, apakah masih sehat, apakah demand-nya masih bertumbuh, atau mungkin kita stagnan. Jadi di video kali ini gue akan lebih membahas apa penyebab dan kenapa toko kalian mengalami penurunan order atau traffic. Kita bahas dari akarnya terlebih dahulu. Algorithm Silent Demotion Shadow Penalty. Silent Demotion ini sempat gue mention di video gue sebelumnya, di mana kalian terkena shadow penalty, pelanggaran yang tidak terlihat, penurunan yang tidak ada notifikasi. Dan ini yang bahaya. E-commerce atau marketplace memiliki mekanisme otomatis untuk menurunkan visibilitas produk secara perlahan tanpa pemberitahuan. Jika performa menurun, sesimpel penurunan klik yang kalian dapatkan. Tanda-tanda produk atau toko kalian terkena Silent Demotion effect, traffic menurun tajam tanpa sebab yang jelas, produk menghilang dari halaman utama pencarian, muncul penurunan visibilitas secara bertahap tapi stabil, silent. Gue akan kasih lihat kalian grafik contohnya, kira-kira ini adalah dampak awal yang akan terjadi, dan ini masih bisa berubah. Mungkin gue langsung cari solusi atau ada backup plan supaya ini trafficnya bisa kembali melonjak atau mungkin naik dan stabil dulu. Jangan sampai dia ada penurunan ke bawah dan malah turun terus dan akhirnya tingkat kestabilan average-nya jadi menurun karena grafiknya lama-lama menurun. Nah, di sini yang harus kalian cek. Dan disinilah tugas gue sebagai Rio Gandhi untuk ngecek toko gue pribadi dan juga toko klien-klien gue supaya terhindar dari masalah-masalah yang kayak gini. Kita nggak ngomongin soal iklan doang, karena jualan online itu lebih dari iklan. Kalau misalnya kalian lihat grafik di sini, terjadi penurunan traffic dan ini sudah mulai dicek apa penyebabnya. Apakah produk kalian bermasalah atau perlakuan kalian salah? Atau mungkin toko kalian yang bermasalah? Sebenarnya, banyak hal yang bisa menjadi faktor, namun coba kita bahas satu persatu. Penyebab penurunan produk biasanya terjadi karena terlalu sering stok habis atau stok habis di saat waktu yang krusial. Toko atau produk mengalami penurunan tajam rating, tidak nge-boost produk di saat peak moment, perubahan judul foto secara mendadak tanpa analisa. 4 poin tadi itu bisa membawa kalian ke silent demotion effect. Dan ini berbahaya banget. Gue banyak banget melihat seller itu ketika pengen mengganti judul, mengganti foto, itu secara mendadak. Padahal ketika kalian mau mengganti, itu harus menggunakan analisa. Bukannya nggak boleh kalian untuk mengubah itu semua, karena gue pribadi, gue juga cukup sering kok gonta-ganti judul, gonta-ganti foto. Tapi itu menggunakan analisa. Ketika kalian naikin produk di saat momen yang tidak tepat, itu juga bisa bahaya. Dan akan lebih bagus kalau misalnya kalian menaikkan produk ketika lagi mendapatkan peak moment. Dan disinilah seller itu nggak banyak yang bisa ngecek. Kenapa? Karena seller itu banyak banget pusingin soal human resource, karyawan, produk baru, bikin campaign. Itu udah bikin pusing, ngurus orderan aja udah bikin pusing. Jadi untuk analisa kayak gini juga nggak punya waktu lebih. Decline in listing, relevancy, and CTR, click-through rate decay. Jualan zaman sekarang bukan beradu siapa judul paling panjang, tapi judul yang cukup saja, namun kena di target market by searching and recommendation. Kadang gue tahu banget, kita sebagai seller lumayan gatel nih tangan ya, kayak pengen dikit-dikit ganti, atau ketika kita ganti, baru 1-2 hari udah berasa kayak, aduh ini kayaknya kurang, ganti lagi. Dikit-dikit ganti, dan ini yang bahaya juga. Mau ubah-ubah judul, foto produk, boleh nggak? Iya boleh banget, tapi pakai analisa ya, bukan sekedar ganti-ganti doang. Gue pribadi cukup sering kok gonta-ganti judul, tapi ya gue ganti karena memang gue mau ganti karena performance-nya kurang baik atau kurang maksimal. Lebih tepatnya performance yang tidak gue inginkan, ya. Jadi, gue terbiasa untuk mencari tahu apa penyebab produk ini menurun dan kira-kira forecast-nya produk ini bakal naik nggak
Dan kemudian gue akan testing juga, apakah produk next yang akan gue naikin, ini akan berimpact positif atau tidak, dan kapan akan gue naikin. Itu semua dianalisa, guys. Masalahnya, banyak banget seller nggak ada angin, nggak ada hujan. Tiba-tiba ganti judul, udah gitu ketika diganti, judulnya malah blunder. Makin lama makin ngedrop tokonya. Dan ini yang ngaco. Bahkan terkadang boleh banget kalian untuk update judul dengan relevansi zaman sekarang. Gua ambil contoh. Di sini ada panci. Judul lamanya adalah panci stainless steel tutup kaca. Judul baru, panci ukuran 16 cm dengan tutup kaca bahan stainless steel. Sekilas mirip tapi berbeda. Kita akan membuat produk tersebut lebih fresh dan juga mendapatkan target market baru. Itu hanya sebagai contoh. Kalian yang tahu produk kalian apa, kalian yang tahu kompetitor kalian seperti apa, jadi tentukanlah judul yang tepat untuk produk kalian. So guys, kalian udah tahu ya, tangan jangan terlalu gatel untuk gonta-ganti judul. Bukannya nggak boleh ya, karena gue pribadi juga sering kok gonta-ganti. Tapi dianalisa dulu. Jangan sampai ketika lagi bagus malah kalian ganti. Dan ini yang bahaya. Atau mungkin kalian malah takut harusnya kalian ganti, kalian malah nggak mau ganti karena dikiranya masih bagus. Akhirnya lama-lama menurun dan telat. Momennya akhirnya disalip sama kompetitor deh produknya. Increase in negative metrics. Spike negatif sinyal. Kalau misalnya produk kalian mengalami penurunan tajam, kalian juga harus ngecek ini. Mendapatkan komplain, retur, refund, atau review negatif dalam waktu singkat akan secara otomatis mengurangi visibilitas toko atau produk. Marketplace seperti Shopee, TikTok Shop, Tokopedia, dan sebagainya sangat sensitif terhadap sinyal negatif ini. Tanda-tandanya apa? Review buruk mendadak naik, tingkat retur dan refund naik drastis, bintang rendah dari customer. Cuman jujur ya, terkadang hal-hal kayak gini kan adalah hal-hal yang sulit untuk kita kontrol. Karena ini kan review dari customer ya, terkadang kita nggak bisa kontrol. Tapi at least kita harus bisa meminimalisir. Jangan sampai kita mendapatkan hal-hal tersebut terlalu sering. Cari tahulah penyebabnya kenapa. Kita bisa maksimalin dari segi produk, pengiriman, jangan sampai kena rate buruk. Walaupun terkadang kita nggak bisa kontrol ulasan customer. Ya, tahu sendiri kan customer di online kayak gimana? Gue juga jualan guys, jadi gue tahu. Increase competition and price sensitivity. Ini juga bisa menjadi penyebab kenapa produk kalian mengalami penurunan dan ini menjadi hal yang sangat biasa. Apalagi kalau kalian bermain di produk red ocean market atau kalian melawan kompetitor yang gila cara mainnya. Kompetitor masuk dengan harga yang lebih murah, dengan marketing yang lebih agresif, dengan ide-ide yang lebih brilian, akan ngebuat toko lu yang tidak up to date dan tidak berani akan disikat, disapu, lama-lama berada di ranking terbawah. Nggak usah bingung, toko klien gua juga mengalami kejadian serupa. Tapi biasanya ini terjadi untuk toko-toko yang bermain di produk reseller, produk umum, brand yang tidak memerhatikan distributor. Sehingga ini bisa terjadi di toko kalian. Makanya lebih enak kalau kalian membuat brand, jadi bisa terhindar dari hal-hal kayak gini. Cuman buat brand juga tidak semudah itu ya guys. Gua sampai hari ini sih masih percaya, pinter-pinterlah kalian ketika mencari produk untuk kalian jual. Terkadang produk yang belum pernah dijual di sini, terkadang kalau kalian berani, itu bisa menjadi produk yang best seller dan mendapatkan profit yang sangat tinggi. Cuman yang jadi problem adalah, apakah kalian berani dan apakah kalian bisa melihat forecast dari produk tersebut. Atau mungkin ketika kalian memilih produk tersebut, kalian belum pintar secara brandingnya, jadi nggak maksimal. Harusnya bisa mantep, jadinya enggak, malah dead stock. Jadi pintar-pintarlah kalian untuk enter dan exit market. Namanya bermain di produk, subkategori, dan kategori red ocean, ya pasti kalian akan menemukan case kayak gini. Anomaly detection. Marketplace juga sudah mengupgrade AI-nya, di mana sistem sudah bisa mendeteksi anomali apabila terjadi aktivitas mencurigakan. Jadi buat kalian semua seller-seller nakal, hati-hati tuh yang suka ngelakuin fake order. Iya, itu kalian mungkin sedang menonton video ini. Hati-hati ya kalau misalnya ngelakuin aktivitas kecurangan atau tidak wajar. Buat yang suka fake order, yang suka pakai cara curang untuk datengin traffic, klik, order, manipulasi, kalian akan mendapatkan hadiah dari marketplace. Penurunan traffic, penalti, moderasi toko sementara, atau permanen. So guys, that's it guys. Itu yang bisa gue bahas di video kali ini ketika kalian mendapatkan penurunan dari segi traffic, order, dan sebagainya. Bahkan gue juga ada buat short videonya di TikTok. Kalian juga bisa nonton. Jangan lupa juga untuk follow Instagram dan TikTok gue ya guys, karena gue lumayan sering update di situ. Karena di YouTube biasa 2-3 hari sekali gue upload. Jadi buat kalian yang lagi mengalami penurunan, tetap semangat. Percayalah kalian pasti bisa naik lagi. Yang penting kalian jangan menyerah dan teruslah berusaha.
bisnis itu turun naik, banyak pelajaran yang bisa kita ambil di saat penurunan. Dan jangan terlalu pede juga ketika lagi naik. Tetap punya backup plan apabila terjadi sesuatu. Semangat! Oke guys, sekali lagi ucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasi biar kalian tidak ketinggalan video terbaru di channel YouTube Rio Gandhi. Dan buat teman-teman di sini yang pengen beli digital course gue, bisa ke link di bawah ini. Itu berisi link digital course gue, jadi kalian bisa cek aja. Kemudian buat teman-teman di sini yang tokonya pengen gue cek, pengen gue bedah, pengen gue urus iklannya supaya kalian tidak usah pusingin hal-hal kayak gini, biarkan iklan gue yang urus 100%. Dan juga kalau misalnya tokonya pengen gue cek, gue datang ke kantor kalian, toko kalian, ke kota kalian atau negara kalian, bisa hubungi ke nomor di bawah ini. Nomor tersebut hanya untuk kebutuhan jasa-jasa gue saja. Rio Gandhi, peace out.